Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang analisis rasio keuangan, di mana materi ini merupakan salah satu materi inti yang perlu kita pelajari di dalam belajar mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akan mulai penjelasan dari pengertian rasio keuangan itu sendiri apa. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja satu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Baik itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maupun laporan arus kas. Jadi di dalam analisis rasio keuangan itu kita membandingkan ya satu angka dengan angka yang lain, baik itu dari laporan keuangan yang sama ya, ataupun angka-angkanya ada di satu laporan posisi keuangan misalkan, kemudian satu angka lagi ada di laporan laba rugi misalkan ya, ataupun ada di laporan arus kas. Jadi rasio itu maknanya adalah perbandingan data keuangan yang ada di dalam pos laporan keuangan. Apa manfaat yang dapat dirasakan pada saat kita melakukan analisis rasio keuangan? Yang pertama adalah analisis rasio keuangan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Jadi pada saat manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola kinerja keuangan perusahaan. Nah, bagaimana melalui analisis rasio keuangan ini dia bisa melihat sisi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Semisal gitu ya, misalkan return on asset-nya negatif. Kalau return on asset negatif, itu menandakan bahwa perusahaan rugi misalkan. Nah, kalau rugi, itu misalkan menggambarkan kelemahan perusahaan ya. Karena kalau rugi berarti pendapatan perusahaan lebih kecil dari biayanya misalkan. Nah, itu apa yang bisa dilakukan manajemen perusahaan di periode berikutnya? Apa yang bisa dia evaluasi gitu ya untuk kondisi rugi yang dia alami. Kemudian yang kedua, bagi kreditur, kreditur ini adalah pihak yang meminjamkan dana ya, misalkan bank. Tujuan bank dalam melakukan analisis rasio keuangan itu adalah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pemberian kredit. Nah, jadi apabila ada satu perusahaan yang ingin meminjam dana kepada bank, salah satu dasar bank untuk memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut adalah bank akan melihat laporan keuangannya. Salah satunya adalah melalui analisis rasio keuangan ya. Apakah rasio keuangannya bagus atau tidak? Kenapa? Karena bank juga tidak ingin salah untuk pengambilan keputusan apakah perusahaan itu layak diberikan kredit atau tidak ya. Karena kredit itu adalah salah satu
sumber pendapatan bank, namun di sisi lain kredit itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa memunculkan masalah bagi perbankan, misalkan kredit macet gitu ya. Sehingga di awal bank perlu melakukan screening ya dalam meng-ACC apakah perusahaan itu layak diberikan pinjaman oleh bank atau tidak. Lalu kemudian yang ketiga, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi investor sebagai dasar keputusan penanaman modal di satu perusahaan ya. Jadi kalau investor, terutama investor yang fundamental, ya fundamentalis, maka salah satu dasar untuk mengambil keputusan apakah saya akan menanamkan modal saya di satu perusahaan gitu ya, itu dasarnya dari laporan keuangan, di mana analisis rasio keuangan itu bisa menjadi dasar untuk melihat gitu ya, bagaimana rasio profitabilitasnya. Karena tentunya secara umum ya, yang namanya investor itu tentunya pada saat akan menanamkan modal pada satu perusahaan, dia tidak ingin rugi. Tentunya ingin untung dari investasi yang dia lakukan. Kemudian macam-macam rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin, dalam melunasi, atau memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya. Jadi rasio likuiditas itu akan melihat bagaimana perusahaan itu mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas antara lain ada rasio lancar atau current ratio, kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, dan rasio cash atau cash ratio. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan satu persatu ya, bagaimana cara menghitung 3 jenis rasio likuiditas ini. Lalu kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan atau melihat seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Ya, jadi bagaimanakah efektivitas perusahaan itu pada saat mengelola sumber dana perusahaan ya. Yang termasuk rasio solvabilitas antara lain adalah debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan time interest earn ratio atau TIER. Nanti juga akan saya jelaskan satu persatu cara menghitung dari 4 rasio solvabilitas ini. Jenis rasio keuangan yang ketiga adalah rasio aktivitas ya, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya sehingga bisa memberikan aliran kas masuk ya, sehingga bisa memberikan cash inflow bagi perusahaan. Jadi rasio aktivitas ini akan melihat seberapa besar kemampuan perusahaan ini mengelola aset-asetnya. Baik itu aset lancarnya ataupun aset tetapnya gitu ya. Yang termasuk rasio aktivitas antara lain adalah rasio perputaran piutang, kemudian average collection period, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran total aset, dan rasio perputaran aset tetap. Kemudian jenis
Rasio keuangan yang keempat adalah rasio profitabilitas ya. Berbicara tentang profit. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dalam menghasilkan laba. Yang termasuk dalam rasio profitabilitas antara lain gross profit margin, kemudian operating profit margin, net profit margin, return on assets atau ROA, dan return on equity atau ROE ya. Rasio profitabilitas ini umumnya sangat penting ya, terutama bagi investor atau calon investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam satu perusahaan ya. Karena rasio profitabilitas ini mengukur seberapa besar kemampuan satu perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Berikut adalah detail cara atau rumus dari masing-masing jenis rasio keuangan. Misal yang pertama adalah rasio likuiditas ya. Itu terdiri dari current ratio. Rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Ya, di mana aset lancar ini bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Kemudian liabilitas lancar juga kita bisa dapatkan dari laporan posisi keuangan juga, gitu ya. Current ratio ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase gitu ya. Jadi current ratio-nya berapa persen? Berapa persen kemampuan aset lancar itu di dalam menjamin liabilitas lancarnya. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar ya. Semua angka di sini, baik pembilang atau penyebutnya, ini bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan ya. Jadi quick ratio ini bisa menggambarkan ya, seberapa besar kemampuan aset lancar di luar persediaan dalam menjamin atau memenuhi atau membayar liabilitas lancarnya. Lalu ada cash ratio, rasio kas ya. Rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Jadi cash ratio ini akan mengukur seberapa besar kemampuan kas dan setara kas dalam menjamin liabilitas lancarnya. Ya, 3 rasio likuiditas ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu jenis rasio keuangan yang kedua adalah rasio solvabilitas ya. Setidaknya ada 4 jenis rasio. Yang pertama adalah debt to asset ratio. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset. Ya. Pembilang dan penyebutnya ini bisa kita dapatkan di laporan posisi keuangan. Kemudian ada debt to equity ratio. DER ya, yang sering kita sebut dengan DER. Rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas ya. 2 angka ini bisa kita dapatkan di laporan posisi keuangan juga. Lalu ada long term debt to equity ratio. Rumusnya adalah total liabilitas jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Ya. Pembilang dan penyebut ini juga bisa kita dapatkan di laporan posisi keuangan. Lalu kemudian yang keempat, time interest earned ratio. Rumusnya adalah laba usaha atau yang sering kita sebut dengan EBIT ya, earnings before interest and tax, dibagi dengan beban bunga. Nah, informasi laba usaha dan beban bunga ini
bisa kita dapatkan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jenis rasio keuangan yang ketiga adalah rasio aktivitas, di mana terdiri dari 5 jenis rasio ya. Yang pertama adalah receivable turnover. Rumusnya adalah atau disebut perputaran piutang ya. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Ya, informasi penjualan kredit ini bisa kita dapatkan di laporan laba rugi, sedangkan informasi piutang ini bisa kita dapatkan di laporan posisi keuangan. Kemudian average collection period, ya periode pengumpulan piutang, ya rata-rata periode pengumpulan piutang. Rumusnya adalah jumlah hari dalam setahun, ya misalkan dalam setahun itu 365 hari misalkan ya, dibagi dengan perputaran persediaannya ya, atau receivable turnover. Jadi di dalam menghitung average collection period ya, kita perlu dulu menghitung receivable turnover. Ya. Setelah kita menghitung receivable turnover, baru kita bisa menghitung average collection period dengan cara jumlah hari dalam setahun dibagi dengan receivable turnover. Lalu inventory turnover, rumusnya adalah harga pokok penjualan ya, HPP, yang bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi dibagi dengan persediaan ya. Informasi persediaan bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Yang keempat ada total aset turnover ya. Perputaran total aset, rumusnya adalah penjualan yang bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi dibagi dengan total aset. Informasi total aset bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Lalu yang kelima adalah fixed assets turnover, ya, perputaran aset tetap. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset tetapnya. Ya. Penjualan bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi, sedangkan aset tetap bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Ya. Ini setidaknya 5 jenis rasio keuangan yang masuk dalam rasio aktivitas. Jenis rasio keuangan yang keempat adalah rasio profitabilitas ya, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan ya. Ada 5 jenis rasio. Yang pertama adalah gross profit margin. Rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Ya, informasi laba kotor dan penjualan bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi. Lalu ada operating profit margin. Rumusnya adalah laba usaha dibagi penjualan ya. 2 angka ini juga bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi. Lalu ada net profit margin ya, NPM. Itu juga bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi ya, di mana rumusnya laba bersih setelah pajak ya, earnings after tax dibagi penjualan. Lalu yang keempat ada return on assets ya, ROA. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, laba bersih setelah pajak bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi, sedangkan total aset bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Lalu ada return on equity, ROE. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak ya, yang bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi, kemudian dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas ini bisa kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Nah, inilah 5 jenis rasio profitabilitas ya, yang dapat mencerminkan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian ini yang sangat penting, bagaimanakah prosedur melakukan analisis rasio keuangan?
Ya, setidaknya ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pahami bidang usaha perusahaan yang dianalisis ya. Jadi dalam melakukan analisis rasio keuangan yang sangat penting pertama dipahami adalah bidang usaha perusahaan yang akan dianalisis itu apa. Oh, hotel misalkan ya. Kita sudah harus berpikir, oh hotel itu pendapatannya dari sewa kamar. Misalkan ya. Oh pendapatannya misalkan dari restorannya. Oh pendapatan hotel itu dari parkir misalkan. Nah, itu harus kita pahami di awal. Ya, minimal komponen-komponen pendapatan dari perusahaan yang kita analisis itu apa. Ya, karena kalau jenis perusahaannya beda ya, tentu komponen pendapatannya kan akan beda. Ya, misalkan perbankan, ya pasti komponen pendapatannya salah satu yang besar adalah dari pendapatan bunga ya, pendapatan bunga dari kredit kan. Beda lagi nanti kalau asuransi ya. Beda lagi kalau perusahaan yang lain ya. Jadi pahami bidang usaha dari perusahaan yang kita analisis. Lalu yang kedua adalah perhatikan faktor atau kondisi yang berpengaruh terhadap perusahaan. Ya, misalkan di tahun 2020 nih atau 2021 yang sekarang berlangsung, apakah iya pandemi COVID-19 itu bisa mempengaruhi rasio keuangan perusahaan? Ya, langsung ataupun tidak langsung tentu ada pengaruhnya kan? Karena beberapa sektor itu mengalami penurunan pendapatan misalkan ya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Oh, ada inflasi, harga barang naik terus misalkan. Itu juga perlu diperhatikan ya. Itu kan faktor-faktor eksternal ya. Artinya faktor-faktor yang ada di luar perusahaan. Itu kan juga perlu dipertimbangkan. Faktor internal perusahaan juga perlu juga dilihat ya. Misalkan dari komponen modalnya gitu kan, dari komponen asetnya, dari komponen apa namanya sumber daya manusia misalkan apakah punya pengaruh dia ya itu faktor-faktor internal juga perlu diperhatikan kan selain faktor eksternal tadi yang saya contohkan ya seperti COVID-19, inflasi gitu kan, kenaikan suku bunga misalkan atau penurunan suku bunga itu juga jadi pertimbangan. Lalu yang ketiga adalah review laporan keuangannya ya. Kita cek misalkan bagaimana kondisi pendapatannya, ya kan? Dari tahun ke tahun misalkan ya. Oh, dari 2010 sampai 2020 itu laporan keuangan perusahaan itu naik terus misalkan ya. Baik dari sisi total aset misalkan, dari sisi laba bersih ya, dan akun yang lain itu perlu kita review ya. Terutama akun-akun yang penting ya, misalkan total aset ya, total liabilitas, total ekuitas, total pendapatan, total biaya, total laba, itu kan laba bersih ya maksudnya, itu juga perlu di-review di awal sebelum kita melakukan analisis rasio keuangan. Baru tahapan keempat kita melakukan analisis rasio keuangan ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, ada misalkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Nah, itu perlu kita analisis ya. Kita hitung dulu keempat jenis rasio keuangan tadi ya. Rasio likuiditas sampai profitabilitas yang dimana tadi masing-masing juga ada beberapa jenis rasio. Lalu kemudian kita maknai, kita artikan. Misalkan return on asset-nya di atas 100% ya, misalkan 150%. ROA-nya ya, return on asset. Bagus nggak ya, misalkan. Kalau return on asset itu misalkan 150% ya, di atas 100% ya, artinya berarti laba bersih setelah pajak ya, laba bersih setelah pajaknya satu perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan
total asetnya misalkan kan. Apakah itu bisa dimaknai bagus gitu kan? Karena laba bersihnya tinggi gitu ya dibandingkan dengan total aset gitu kan. Atau misalkan ROA-nya 50%, apakah itu bagus ya? Di dalam melakukan analisis rasio keuangan ya, itu kita tidak bisa mendasarkan diri pada 1 tahun. Ya, kita perlu lihat angka-angka return on asset misalkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, apakah ROA-nya naik terus? Apakah ROA-nya berfluktuasi? Itu juga perlu kita analisis ya. Perkembangan perubahan rasio keuangan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian yang kelima, tahapan terakhir adalah membuat kesimpulan atas analisis rasio keuangan yang telah kita lakukan ya. Di dalam membuat kesimpulan ini juga sebagai dasar nih untuk menentukan apakah kinerja keuangan perusahaan itu bagus atau tidak gitu ya. Tentunya dengan membandingkan perubahan-perubahan rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya kan, kita bisa mengatakan rasio keuangan di 1 tahun tertentu itu bagus, tentunya juga berdasarkan angka-angka rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis rasio keuangan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.